Nah, hari ini kita akan mempelajari alat optik. Setelah kita mempelajari gelombang cahaya pertemuan yang lalu, maka sekarang kita akan mempelajari alat optik. Alat optik itu ada dua, ada alami, ada buatan. Ya, ada alami, ada buatan. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, alat optik yang akan kita pelajari adalah yaitu yang alami dan buatan. Nah, mungkin untuk pengerjaan soal-soalnya akan kita pelajari pertemuan berikut. Nah, sekarang kita pelajari yang mendukung alat-alat optik ini. Nah, sekarang coba kita lihat yang ini alat optik ya, alat optik. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, di sini alat-alat optik. Nah, di sini nampak alat optik itu mata, kamera, loop, mikroskop dan teropong. Nah, berarti yang dimaksud di situ alat optik alami adalah mata ya. Alat optik alami itu adalah mata. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, mari kita ikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini pengertian alat optik. Alat optik merupakan alat yang bekerja berdasarkan pembiasan dan pemantulan cahaya. Pembiasan dan pemantulan cahaya. Nah, ini ya. Nah, lalu kita akan memahaminya. Alat optik dibedakan atas dua jenis, yaitu alat optik alami, yaitu mata. Alat optik buatan, yaitu banyak nih. Ada kamera, ada loop, mikroskop, teropong, dan lain-lain. Nah, itu tentang pengertian optik. Nah, sekarang yang pertama kita memasuki mata. Sebenarnya untuk mata ini sudah kita pelajari mulai dari SD, SMP, dan di SMA. Nah, sekarang sekilas saja bagian-bagian pada mata. Ada lensa, ada iris, ada pupil, ada kornea, ada otot akomodasi, ada saraf mata, ada bintik buta, ada bintik kuning, ada retina. Nah, ini semuanya punya fungsi yang berbeda-beda. Dan memang jika salah satu ini tidak bagus, maka akan mengakibatkan cacat mata, ya. Oke, sekarang mari kita lihat. Di sini tadi ada lensa mata. Lensa mata, berarti lensa mata ini lensa membentuk bayangan pada retina. Nah, jadi nanti di sini di retina ini pembentukan bayangan. Oke. Nah, lalu di sini iris mengatur besar kecilnya pupil. Pupil itu kalau kita lihat mata teman kita ada yang hitam, di dalam yang hitam itu juga masih ada lingkaran hitam. Nah, itu dia pupil ya. Oke, pupil mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Kornea. Kornea melindungi mata dan membantu terjadinya pembiasan pada lensa mata. Otot akomodasi berfungsi untuk menarik dan mendorong lensa mata sehingga lensa mata dapat menebal dan menipis. Nah, di sini bagian-bagian fungsi mata ya sudah kita jabarkan. Nah, sekarang yang berikutnya retina. Retina layar pada mata untuk menangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa. Nah, kalau tidak pas nanti di retina bayangan yang ditangkap oleh mata, nah di sini nanti akan ada rabun. Ya, rabun atau cacat mata, rabun jauh, rabun dekat atau mata tua. Pokoknya di retina ya. Oke, bintik kuning. Bagian yang paling peka terhadap cahaya. Ini yang membedakan cahaya. Jadi kalau pamannya bintik kuning ini kurang bagus, maka dikatakan orang itu buta warna ya. Oke. Bintik buta, bagian yang tidak peka terhadap cahaya. Bila bayangan suatu benda jatuh tepat di bintik buta, maka benda tidak terlihat oleh mata. Itulah fungsi-fungsi
dari mata. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat pembentukan bayangan pada mata. Cahaya yang masuk ke mata difokuskan oleh lensa mata ke bagian belakang mata yang disebut retina. Untuk mengatur agar bayangan selalu jatuh pada retina, lensa dapat menebal dan menipis, disesuaikan dengan jarak benda terhadap mata. Nah, ingat, ini sering pertanyaan. Bayangan yang terbentuk pada retina bersifat nyata, terbalik, diperkecil. Ya, bayangan yang terbentuk pada retina nyata, terbalik, diperkecil. Bentuk bayangan benda yang jatuh dari retina seolah-olah direkam dan disampaikan ke otak melalui saraf optik. Bayangan inilah yang sampai ke otak dan memberikan kesan melihat benda kepada mata. Jadi mata dapat melihat objek dengan jelas apabila bayangan benda terbentuk tepat di retina. Nah, ini tepat di retina. Oke. Nah, sekarang bisa kita lanjutkan daya akomodasi. Daya akomodasi mata, kemampuan lensa mata untuk menebal dan menipis. Itu namanya daya akomodasi mata. Nah, sekarang kita lanjut pengukuran fokus lensa. Nah, di sini dari daya akomodasi tadi bisa kita lihat melihat objek yang dekat. Nah, di sini kita lihat ini. Ya. Di sini. Langsung jarak ini, ya. Ini yang dekat. Nah, kalau melihat yang jauh ini mengecil, ini kita lihat nih. Ya. Kita lihat nih mengecil. Oke. Jadi itu bedanya. Itu berakomodasi. Berarti kalau umpamanya mata kita udah harus membesar, melihat yang paling dekat juga paling besar, nah berarti itu berakomodasi. Nah, titik dekat mata. Nah, di sini titik dekat mata. Jadi kita kan dianjurkan untuk melihat atau membaca dengan jarak yang normal. Ya, biasanya jarak normal itu pada komputer itu dengan tulisan font 12 kita melihat dengan jarak 25 cm, itu normalnya. Nah, maka kalau kita lihat sekarang sudah banyak orang yang membaca pun begini, dekat-dekat, ya. Ada juga yang begini, harus begini dia. Nah, harus jauh sekali. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita lihat pada saat melihat benda yang berada di titik dekatnya, mata dikatakan berakomodasi maksimum. Ya, maksimum berakomodasi, menebal. Titik dekat mata disebut juga dengan jarak baca normal karena jarak yang lebih dekat dari jarak ini tidak nyaman digunakan untuk membaca dan mata akan terasa lelah. Jarak mata ke teks minimal 25 cm. Itulah namanya titik terdekat. Nah, titik dekat mata itu nanti sering kita dengarkan atau lihat dalam pengerjaannya punctum proximum atau PP. Punctum proximum. Oke, itu untuk PP ya. Jarak dekat mata. Nah, sekarang titik terjauh mata. Itu biasanya dikatakan nanti punctum remotum. Punctum remotum. Nah, ini kita lihat di sini titik terjauh yang dapat dilihat oleh mata dengan jelas disebut titik jauh mata, punctum remotum. Pada saat melihat benda yang berada di titik jauhnya, mata berada dalam kondisi tidak berakomodasi. Jarak titik jauh mata normal adalah titik tak hingga. Nah, itu titik tak hingga. Kalau pas waktu cerah kita melihat langit ke atas sana, itulah yang bisa kita lihat. Ya, hanya batasnya itu. Itu titik tak hingga.
Oke, nah sekarang kita lihat lagi apa-apa saja tentang mata. Ini sekedar mengingatkan saja, rabun jauh, rabun dekat. Nah, rabun jauh adalah kelainan mata karena bayangan benda-benda yang jauh jatuh di depan retina. Ya, tentang retina tadi. Nah, di sini di retina kita lihat tadi bagaimana mata itu. Nah, retina. Nah, retina di sini ya. Nih, tidak pas pada retina. Pokoknya kalau tidak pas pada retina dia itu dikatakan cacat ya. Dikatakan cacat. Oke. Nah, di sini kita katakan rabun jauh. Pada rabun jauh, benda-benda yang jauh jatuh di depan retina. Hal ini terjadi karena lensa mata tidak dapat menipis dengan baik. Rabun jauh dapat dibantu dengan menggunakan lensa negatif. Nah, lensa negatif itu adalah lensa cekung. Nah, ini. Nah, di sini kita lihat ini benda itu jatuh di sini, ya. Nah, jadi inilah dibuat mengobatinya atau supaya bisa melihat normal. Oke. Nah, rabun jauh ini diobati dengan lensa cekung, lensa cekung. Maka dikatakan di sini lensa negatif, ya. Lensa negatif. Sedangkan rabun dekat, ya, rabun dekat adalah kelainan mata karena bayangan benda yang dekat jatuh di belakang retina. Hal ini disebabkan karena lensa mata tidak dapat menebal. Yang tadi tidak dapat menipis, yang ini tidak dapat menebal. Rabun dekat dapat dibantu dengan menggunakan kacamata positif. Nah, jadi miopi dibantu negatif, hipermetropi dibantu dengan positif. Nah, seperti ini dia. Jadi kalau kita lihat ini jatuh di sini di belakang retina, sementara yang diharapkan kan harus di sini. Nah, untuk membuat ini menjadi normal maka digunakanlah lensa positif. Oke. Nah, maka selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya kamera. Nah, kamera bukan asing lagi sama kita. Nah, tetapi di dalam kamera itu ada beberapa yang harus kita pahami, ya, tentang optik. Nah, kamera itu yang pertama ada filmnya. Nah, apalagi kamera yang dulu harus membeli roll film. Nah, sekarang nggak ada lagi ya, udah jarang digunakan itu. Ada filmnya, ada rangefindernya yang mengaturnya, terus lensa, ada cahaya diafragma, ya, ada apertur. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam handphone kita juga ya sebenarnya seperti itu, ya. Nah, di sini apa saja gunanya? Oke. Nah, di sini lensa pada kamera berfungsi untuk membentuk bayangan pada film. Ya. Lalu bayangan yang terbentuk bersifat nyata terbalik diperkecil. Oke. Kalau mata nyata terbalik diperkecil, itu mata. Ini bayangan yang dibentuk oleh kamera nyata terbalik diperkecil. Apertur berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam kamera. Ya, apertur. Ya, apertur berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam kamera. Film berfungsi untuk menangkap dan merekam. Ya. Film berfungsi untuk menangkap dan merekam. Rangefinder berfungsi mengatur jarak lensa agar bayangan selalu jatuh tepat pada film. Makanya ada diputar-putar supaya pas dia nanti di filmnya. Sedangkan diafragma berfungsi mengatur besar kecilnya apertur. Nah, apertur tadi di sini sudah kita lihat berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk apertur. Oke. Nah, fungsi-fungsi dari kamera seperti itu. Nah, cara kerja kameranya seperti ini. Ya, kita lihat di sini. Di sini yang masuknya nah, gini di bendanya. Jadi dia di sini terbalik. Oke. Nah, ini terbalik, ya, nyata terbalik
diperkecil. Nah, kalau kita lihat di sini dia kan besar. Oke. Nah, jadi seperti itulah cara kerja kamera. Nah, persamaan mata dengan kamera ada. Ada, inilah persamaan mata dengan kamera. Mata dan kamera memiliki persamaan sebagai berikut. Memiliki satu lensa. Oke. Memiliki pengatur cahaya pada mata, retina, dan pupil. Nah, pada kamera, pengatur cahaya itu diafragma dan apertur. Oke. Memiliki layar penangkap bayangan, pada mata penangkapnya retina. Nah, pada kamera penangkapnya film. Oke. Nah, itu dia. Oke. Nah, yang selanjutnya kita akan lihat lagi kaca pembesar atau biasa kita katakan loop, ya. Nah, loop ini biasa digunakan orang untuk melihat benda-benda yang kecil. Ada juga selalu digunakan oleh tukang jam atau yang bekerja untuk benda-benda yang kecil. Nah, loop atau kaca pembesar merupakan alat optik. Alat optik yang bagaimana? Alat optik yang membesarkan benda, tapi bayangan yang dibesarkan, bukan bendanya, ya. Nah, supaya bisa terlihat lebih jelas. Nah, loop atau kaca pembesar merupakan alat optik yang paling sederhana yang berfungsi untuk melihat benda-benda yang kecil. Nah, loop terdiri dari sebuah lensa cembung. Bayangan yang dibentuk oleh loop bersifat maya. Nah, ini bayangan yang dibentuk oleh loop bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Untuk mendapatkan bayangan semacam ini, objek harus berada di depan lensa dan terletak di antara titik pusat O dan titik fokus lensa, ya. Nah, ini udah seringnya kita lihat, ya, bagaimana terjadinya nanti, berarti di mana letaknya gitu. Lalu ada mikroskop. Mikroskop ini juga sudah sering kita dengarkan. Nah, pada mikroskop yaitu alat yang digunakan untuk melihat benda-benda mikroskopis atau benda-benda yang sangat kecil. Mikroskop menggunakan dua buah lensa cembung, yaitu lensa okuler dan lensa objektif, ya. Nah, lensa dekat benda dikatakan lensa objektif. Lensa dekat mata dikatakan lensa okuler. Nah, yang mana tadi itu? Yang dekat objek yang ini di sini biasanya objeknya ini. Nah, yang dekat mata ini. Nah, ini lensa okuler, ini lensa objektif. Oke. Nah, bagian-bagian mikroskop, lensa okuler, pengatur jarak fokus, ya, lensa objektif, meja preparat, cermin cekung. Jadi ada lagi cerminnya. Jadi selain dua lensa di sini lensa, di sini lensa, ada cermin cekung. Ya, ini untuk menangkap cahaya supaya bisa lebih jelas, ya. Melihat benda-benda supaya bisa lebih jelas. Nah, sekarang kita lihat pembentukan bayangan pada mikroskop. Nah, pembentukan bayangannya, lensa okuler adalah lensa positif dengan jarak fokus lebih besar dari lensa objektif. Jadi pembesaran lensa okuler lebih banyak atau lebih besar daripada pembesaran lensa objektif, sehingga berfungsi sebagai loop, ya. Tombol berfungsi untuk mengatur jarak benda agar fokus, atau artinya kalau dia tidak pasti fokus itu tidak akan jelas nampaknya. Oke, benda yang ini bisa mikro atau yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata bisa diperbesar bayangannya supaya bisa lebih diamati. Oke, untuk yang lain teropong nanti coba dipelajari berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari soal-soal ini, karena ini pembelajaran yang sudah berulang kali di SD dan